Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita ikuti bersama-sama pembacaan kutipan dari bula tahun jubileum dari Bapak Suci Fransiskus dari kota Vatikan. Silakan duduk. Yang tidak dapat tempat duduk. Pengharapan tidak mengecewakan. Dari Roma bab 5 ayat 5. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh Konsili Vatikan kedua, di setiap zaman, gereja selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita diliputi oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan, hendaknya menjadi tanda pengharapan. Ibu bapak, saudari-saudara, tahun 2025 adalah tahun peziarah pengharapan. Seluruh tahun ini menjadi tahun di mana kita lebih melihat diri kita sebagai seorang peziarah. Seorang peziarah berbeda dengan tunawisma. Seorang peziarah berbeda dengan pengungsi. Seorang peziarah berbeda dengan seorang turis. Kita berziarah dari bumi ini menuju pintu rumah Bapa di surga. Dan peziarahan kita ini panjang sekali, penuh dengan badai, penuh dengan kesulitan. Tidak ada jalan yang mudah dari perjalanan kita di bumi sampai ke surga. Kita melewati macam-macam rintangan. Nah, tahun ini merupakan tahun di mana kita menyadari diri sebagai seorang peziarah. Tujuan kita jelas, yaitu Tuhan. Walaupun ada banyak rintangan dan ada banyak badai dan kesulitan, tetapi tetap kita punya pengharapan. Pengharapan bahwa di dalam ziarah yang penuh badai kehidupan itu, kita akan berjumpa dengan Allah yang tetap mengasihi kita, dan Dia berkata kepada kita masing-masing dalam situasi kita yang berbeda-beda. Pada waktu kita sakitkah, entah kita seorang lansia, entah kita seorang ibu rumah tangga, entah kita seorang dokter, entah kita seorang anak kecil, entah kita seorang dewasa, entah kita seorang pebisnis, entah kita seorang yang amat miskin, entah kita seorang yang kaya raya, Tuhan berbicara kepada kita dengan bahasa menurut situasi kita masing-masing. Semoga dalam situasi apapun kita, dalam peziarahan kita tahun 2025 ini,
kita tetap akan berjumpa dengan Allah dan kita mengalami bahwa Dia mengasihi kita apapun juga situasi kita. Dan untuk itu kita akan bersama-sama berarak ke kapel kita dan kita akan memberkati pintu di sana, pintu suci sebagai lambang bahwa kita bersiarah. Kami bukan tunawisma karena kami punya tujuan. Kami bukan pengungsi karena kami punya Tuhan. Kami bukan turis karena kami bukan punya tour guide di sini. Kami hanya punya jala pengaman adalah Tuhan dan janjinya bahwa Dia mengasihi kami. Nah, kita akan berjalan walaupun penuh badai, tetapi kita punya harapan akan selalu jumpa dengan Allah sumber kekuatan karena Dia mengasihi kita. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan menyanyi siarah pengharapan yang ada di lembaran. Dan nanti kita berjalan pelan-pelan menaiki tangga, kita sampai ke pintu kapel. Pintu akan diberkati sebagai pintu suci, lambang kita bersiarah dan tujuan kita adalah Tuhan, tujuan kita adalah rumah surga. Lalu kita akan masuk bersama-sama dan melanjutkan misa kudus di sana. Kita nyanyi siarah pengharapan. Pesiara pengharapan.